teman-teman semuanya. Di sini kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Noval Pantu. Saya Muhammad Isya. Kami dari mahasiswa perawatan Universitas Sarjana Negeri. Di sini kita akan mewawancara salah satu CEO sate yang terkenal di Kota Tegal. Yang sedang viral. Saat ini. Untuk lokasinya, teman-teman jangan khawatir, jangan bimbang, karena di Google Maps juga ada. Lokasinya itu ada di Jalan Baru. Nama satenya itu Sate Ayam Ahmad Sijan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ketua. Let's go. Teman-teman, kita sudah sampai tempatnya. Nah, ini dia tempatnya. Kita langsung aja ketemu owner. Oke, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu ya Bu. Kami dari mahasiswa Universitas Harkat Negeri ingin mewawancara Bu, karena kan Ibu di sini owner dari Sate Ayam. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan terlebih dahulu nama siapa? Bismillah. Nama saya apa suami ini? Bebas. Nama saya Ibu Gita Sustami, istri dari pemilik sate ayam Bapak Ahmad Sijan. Ibu, ini saya akan tanya-tanya sedikit ya Bu. Terkait perusahaan Bu, bagaimana dari awal sampai sekarang. Ini bukan bisa ceritakan tentang pengalaman Bu, tentang usaha Bu. Di sini saya ingin meminta waktu buat tanya-tanya. Boleh? Masuk tanya-tanya pertama ya Bu. Sejak kapan sih usaha ini mulai baik? Kurang lebih tahun 2012. Dari 2012 ya. Ibu bisa diceritakan awal dari Ibu di situ gimana? Dulu suami itu, nama Sijan itu asal mulanya dari mbahnya suami. Nah, suami itu berarti ikutnya ketemunya cucu dari Mbah Sijan itu. Dulu Mbah Sijan kan jualan sate dari digendong sampai anak kecil gerobak sederhana sampai sekarang sudah punya kios besar, terus turun temurun ke anaknya dan sampai ke cucunya. Sekarang suami saya itu cucu dari Pak Sijan. Nah itu suami saya ikut belajar sama omnya, belajar sampai berapa tahun, 10 sampai 15 tahun itu belajar dagang sama omnya itu. Terus menikahlah sama saya dan sekarang alhamdulillah bisa buka usaha sendiri sampai sekarang. Yang dulunya sederhana cuma pakai gerobak, kontrak kecil-kecilan, dan sekarang alhamdulillah sudah punya kios sendiri, sudah mempekerjakan karyawan lebih dari 10. alhamdulillah sudah membuka lapangan kerja untuk semua lah. Untuk modal awal itu masih berapa? Lupa ya, dulu sampai 2 atau 3 jutaan. Dari awal mulai Iya, usaha semuanya sih. untuk semua Iya. konsumabel dan barang. Iya, itu semua dari robot, tempat pakaran kayak gitu. Kayaknya kalau nggak lupa. Terus selama Ibu memulai usaha ini, bagaimana sih kondisi awalnya? Dulu masih suami istri ya, belum ada karyawan, belum ada apa itu. Ya semua masih dikerjakan sendiri. Jadi Ibu beli sebetulnya ya, tidak ada karyawan. Iya.
itu kamu dalam usaha pasti ada Di musik. sedikit. Di awal waktu saya membuka sate itu kondisinya pertama itu sangat sederhana sekali dengan modal Biar. Is. terbatas Tutup. dan kecil. Sebelum belum ada banyak yang tahu pelanggan sate, namanya juga jualan pasti ada yang sepi, ada yang ramai, apalagi sekarang semua bahan pokok naik, harus pinter-pinter mengelola. Pencapaian apa yang selama ini Ibu sudah terpenuhi selama berjualan? Alhamdulillah sekarang memiliki pelanggan tetap ya Mbak, yang sebulan sekali pasti pesan atau membeli sate dari saya untuk makan bersama, semacam catering kayak gitulah. Pasti 1 bulan sekali, nggak pernah telat, apa di akhir bulan apa di awal bulan itu pasti memakai sate ayam. Dan terus alhamdulillah bisa menyekolahkan 3 anak saya yang sekarang kuliah dan bisa membeli rumah dan mobil sekarang, alhamdulillah. Sebelumnya saya pernah lihat sate dijual di mana-mana, itu dari cabang punya Ibu. Kan itu bukan cabang dari saya, semua sate Sijen itu saudara, banyak di sini cabangnya. Nama Sijen itu Sari ada, yang di alun-alun juga ada, itu bukan cabang, itu semuanya saudara. Kalau memakai nama Sijen itu harus saudara, nggak boleh dari nama lain. Itu kan sudah, nama Sijen itu sudah keturunan dari almarhum Mbah Sijen sendiri itu. Jadi itu suami itu ketemunya juga cucunya Pak Sijen, yang di alun-alun juga anaknya Pak Sijen. Jadi semuanya kalau pakai nama Sijen itu harus ada keturunan dari Mbah Sijennya, Mbak. Apa bedanya sate Ibu dengan yang lain? Sebenarnya sama ya Mbak, sama-sama pakai ayam. Mungkin bumbunya juga bisa yang bikin beda karena masaknya juga sendiri-sendiri, jadi mungkin rasanya juga berbeda-beda. Insya Allah kualitas juga sama, rasanya sate. Bagaimana kondisi awal waktu pertama kali berjualan ya Bu? Dulu pertama kali saya sama suami buka itu cuma berdua, tapi kan dulu motong ayamnya nggak begitu banyak ya Mbak, jadi bisa dikerjakan sendiri saya dan suami. Pertama jualan sangat sederhana, cuma pakai gerobak sama meja paling 1 karena tempatnya juga kecil, dan saya sama suami buka jam 9 pagi dan tutup jam 9 malam. Waktu itu masih punya anak 1, jadi nggak terlalu repot, nggak kayak sekarang. Potong juga baru sedikit. Kalau boleh tahu apa tantangan terbesar Ibu dalam berjualan ya? Mungkin persaingan usaha ya Mbak, dan kestabilan penjualan itu harus tetap bagus, dan banyak sekali penjual sate ayam sekarang ini, jadi harus memiliki keunikan tersendiri Mbak, baik dari segi rasa atau harga, bisa pelayanan yang baik agar bisa menarik pelanggan dan jualan bisa tetap ramai. Alhamdulillah, amin. Ibu punya strategi khusus untuk menarik pelanggan atau tidak ya? Kasih infonya dong. Punya Mbak. Di sini juga saya kadang kalau ada yang beli atau pesen banyak, biasa ada korting atau bonus, tergantung pembelinya minta bonus atau korting. Juga bisa menerima pesanan dalam jumlah besar. Untuk pernikahan atau ulang tahun juga bisa. Sekarang malah bisa bakar sate di tempat Mbak. Terus kalau
bicara soal keuangan itu bagaimana itu cara mengelola keuangan. Eh, uang pribadi sama uang usaha itu dipisah. Iya. Lalu motivasi ibu untuk menjalankan usaha ini itu apa ya? Memberikan kehidupan sama keluarga menjadi lebih baik. Lalu saran untuk ibu untuk orang yang ingin memulai usaha itu bagaimana ya? Mungkin jangan takut untuk memulai, selalu menjaga kualitas. Penghasilan terbesar sekarang itu berapa? Kalau Nggak mesti yang namanya jualan kan ada, ada untuk iya ada untung ada rugi. Tapi kalau pas hari besar, tanggal merah, itu alhamdulillah untungnya lebih gede. Apalagi kalau pas habis lebaran kayak gitu. Makanya yang hari-hari besar itu lebih gede alhamdulillah untungnya. berarti kalau ada event-event besar Event, itu iya. ya keuntungan sangat besar. Iya, lebih besar. Satu lagi pertanyaan lagi, Eh, ada nggak sih keinginan ibu buat buka cabang? Kalau keinginannya ada, tapi nggak sekarang kayaknya. Mungkin Sekarang nanti, ya? ya Oke. mungkin nanti. Eh, itu saja Bu. Hmm. Kita tanya-tanya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bu kalau ada kata-kata Iya. dan kita ada salah. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, itu tadi hasil wawancara kami, cukup singkat, nggak lama. Tapi bermakna. Asik. Oke guys, kesimpulannya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Sekian, terima kasih.